Sebagai organisasi yang terdiri dari para kepala desa, Asosiasi Kepala Desa Indonesia atau disingkat APDESI tentu memiliki peran strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Di Banten, DPD APDESI juga konsisten menjaga eksistensinya sebagai organisasi plat merah dan selalu menjaga sinergitas dengan Pemprov Banten baik tingkat kabupaten maupun tingkat kota. Perhatian Pemprov Banten ditunjukkan pada saat DPD APDESI Banten melaksanakan hajat 5 tahunan, yakni pemilihan ketua DPD. Tak tanggung-tanggung, pada Musda ke-5 DPD APDESI ini, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, dan PLH Sekda Deden Apriandi turut hadir pada pembukaan Musda. Dalam sambutannya, Gubernur Banten mengatakan bahwa Pemprov Banten akan selalu komitmen untuk bisa membantu para kepala desa karena APDESI adalah keterwakilan pemerintah di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Organisasi APDESI ini adalah organisasi pemerintah atau plat merah gitu Pak ya. Kalau saya bilang organisasi yang ini adalah sebenarnya mitra. Jadi kalau mitra itu adalah simbiosis mutualisme. Ya, dua-duanya itu punya kepentingan dalam rangka kepentingan bersama. Karena saya tahu tugas kepala desa sangat berat, apa-apa semuanya ditarikkan kepala desa. Maka saya berharap mudah-mudahan musyawarah ini menghasilkan keputusan yang baik, dan kemudian sekali lagi saya akan terus mendukung bagaimana desa tumbuh, desa menjadi makmur, desa menjadi maju. Andra juga menekankan bahwa ia sangat konsen terhadap pembangunan di tingkat desa. Hal itu ia tunjukkan dengan diluncurkannya program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Pemerintah Provinsi Banten telah meluncurkan salah satu program namanya Program Bangun Jalan Desa Sejahtera. Ya, bahwa kemudian itu akronim nama saya itu karena saya pernah berjanji aja di kampanye. Tapi intinya adalah program ini itu adalah terkait dengan bagaimana kita membangun jalan dan membuat masyarakat itu produktif, desa itu produktif, yang kemudian ujungnya adalah menjadi desa sejahtera. Sementara itu Ketua Pelaksana Musda, Rafiq Rahmat Taufik juga menyampaikan dukungannya terhadap Pemprov Banten yang telah mensupport program-program desa dan khususnya pada kegiatan APDESI. Kami mewakili DPD dan seluruh DPC serta tim kepanitiaan mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Banten yang sampai saat ini masih sangat luar biasa support terhadap berjalannya roda organisasi DPD APDESI Provinsi Banten. Untuk diketahui, pada pelaksanaan musyawarah daerah ke-5 DPD APDESI Banten ini, para peserta yang terdiri dari masing-masing perwakilan DPC Kabupaten dan Kota seprovinsi Banten kembali menunjuk secara aklamasi Uhadi sebagai Ketua DPD Provinsi Banten untuk periode keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, alhamdulillah kita mendapat waktu di tengah acara Musda ke-5 DPD APDESI Provinsi Banten. Bersama saya sudah hadir Pak Ketua DPD APDESI Provinsi Banten, Pak Uhadi. Kemudian didampingi Ibu Wakil Ketua, Ibu Hajah Beda. Nah, ini menjadi langsung menarik, Pak Ketua. Tadi tiga-tiganya hadir. Gubernur Banten hadir, kemudian Ketua DPRD Provinsi Banten bersama PLH Sekda, dan kalau Kepala Dinas sih oke, itu memang pasti hadir ya. Nah, Pak Ketua, di momen 5 tahunan sekali ini, hari ini kemungkinan besar saya dapat informasi bahwa ini akan aklamasi. Artinya itu untuk periode kedua. Begitu, silakan Pak. Apa yang membuat ternyata Bapak masih disukai oleh teman-teman di para kepala desa ini, Pak Ketua? Alhamdulillah, ya mungkin teman-teman mempercayai kembali dari 4 kabupaten ini, 4 kabupaten di Provinsi Banten ini, Pandeglang, Serang, Lebak, Tangerang, Ketua DPC dan
beserta sekjen representatif dari wakil masing-masing kabupaten merekomendasi saya, dan ini sebuah luar biasa keberlanjutan bahwa kinerja kita sebagai ketua DPD Abdesi Banten untuk dipercaya untuk lebih baik lagi. Dari yang keterwakilan kabupaten itu di DPC namanya, DPC Kabupaten Kota itu berapa keterwakilan Pak yang hadir di sini? Masing-masing ketua DPC, sekretaris umumnya, dan jajarannya masing-masing itu 10 orang hadir. 10 orang, artinya ada sekitar 80 kalau ya, sekitar dari tempat itu 80 orang. Karena 4 kabupaten, dan itu full hadir. Karena kalau hadir semua ini 1.200. Ya, yang semuanya. Nah, yang membuat saya kagum, ini Saweran yang buat atau kemudian karena tidak ada calon lagi nih Pak Ketua? Tidak ada Saweran Jadi gimana Ketua? Kalau Saweran ya kita dari mana? Sama-sama kepala desa, rasa senasib sepenanggungan. Itu yang menjadi sebuah kepercayaan, rasa senasib sepenanggungannya terbangun. Nah, ke Ibu sosok ketua ini sebenarnya gimana Bu? Beliau begitu piawai memainkan peran sehingga harus kedua periode lagi. Jadi kalau menurut saya begini, selama saya mendampingi beliau, dia juga sosok pemimpin yang sederhana, yang artinya dia juga selalu hadir di tengah-tengah kepala desa, baik itu kepala desa yang sedang bermasalah, baik itu di hukum dan sebagainya, begitu banyak kompleks sekali ya permasalahan di desa yang terjerat masalah dan sebagainya, dia selalu hadir dan membantu para kepala desa. Itu yang saya tahu. Begitu juga dengan sosok kesederhanaannya, dia tidak merasa saya ini seorang ketua provinsi yang tentunya segala sesuatunya harus saya paksakan. Ketika ada suatu ide dan gagasan untuk disampaikan ke pemerintah daerah, dia selalu berkomunikasi dengan 4 kabupaten kota itu dan meminta pendapat dari seluruh ketua DPC maupun anggotanya. Itu jadi wajar kalau pada musda kali ini kita akan mengadakan aklamasi dan sudah mendapatkan rekomendasi insya Allah dari 4 ketua DPC ya, karena tadi terjalin komunikasi yang baik, kesederhanaannya, tidak ego gitu ya. Itu yang saya tahu. Nah kemudian Bu, ini kepengurusan akan terjadi perombakan atau kedepannya setelah nanti aklamasi atau masih pengurus yang lama? Ya ada di ketua ya, ada di itu prerogatif ketua ya, urusan menunjuk nanti apakah akan dirombak atau memang akan dikukuhkan kembali pengurus yang lama. Kalau memang masih solid dan saling mendukung satu sama lain, mungkin hanya menambahkan barangkali karena contoh untuk di Lebak saja ketuanya sudah berganti ya, sudah berbeda gitu. Saya serahkan sepenuhnya kepada ketua urusan itu. Nah Bu, satu poin ke Ibu, sebagai wakil yang juga harus mendampingi, posisi yang paling dibutuhkan dari seorang ketua, yang paling juga kemudian ini bisa menjadi penyejuk selain tadi pemberian bantuan hukum. Beliau ini piawai juga, sampai 3-3-nya hadir loh di sini tadi, unsur pimpinan. Ya sejujurnya saya juga kemarin dalam launching koperasi desa yang memang ditempatkan di desa beliau, itu Masya Allah saya merasa bangga. Itu sejarah ya, sejarah untuk ukuran kegiatan di desa, bukan di kecamatan loh, di desa hadir beberapa menteri. Walaupun dalam keterbatasan tempat ya barangkali karena memang jalan itu sempit ya, untuk lalu lintas itu tidak bisa 2-3 mobil, 1 mobil ya kita harus menunggu lagi apabila bergantian mobil. Tapi alhamdulillah menteri sampai 4 menteri, Pak Wamen, Pak Gubernur, beberapa bupati hadir. Ini luar biasa kalau menurut saya gitu. Ya itulah suatu bukti. Itu juga karena ketua punya jaringan. Iya ya, itu alhamdulillah, berarti ketua itu memang diperhitungkan lah, artinya kepercayaan terhadap ketua alhamdulillah itu ya. Nah sebagai bahan evaluasi tentu saja di dalam kepengurusan pasti ada kekurangan selama 5 tahun periode kemarin Pak Ketua. Kira-kira
hal-hal apa yang mesti diperbaiki oleh Abdesi dalam pergerakan organisasi? Ya, tadi yang dikatakan Pak Wakil, bantuan hukum itu juga termasuk kekurangan karena memang seyogianya kita dalam posisi pencegahan ya, dan mungkin inilah yang nanti kita terus evaluasi untuk kepada lebih baik, lebih pada posisinya kalau bisa ya tidak ada masalah di Provinsi Banten dengan dana-dana yang di desa ini. Terus yang evaluasi lagi mungkin dari beberapa yang dikatakan bahwa ada sudah pergantian kepengurusan dan itu mungkin bahan untuk rotasi ya, atau mungkin pengisian baru dari kepengurusan. Pak, satu hal terakhir, kondisi keuangan bantuan Pemprov itu sebenarnya yang menurut Pak Ketua ini rada ideal, rada cukup, itu dianggap berapa sih Pak? 100, 200, 300 Pak? Kalau dari Pemprov ya? Kalau idealnya sesungguhnya bahwa Banten ini adalah sudah mendapatkan PAD-nya berapa? Hampir 8 triliun. 12 kan? Hampir 12. 12 triliun. Yang ideal harapan dari kita sebagai kepala desa, karena desa ini adalah satu ukuran untuk Indonesia maju ya, karena 80% Indonesia ini desa, termasuk Provinsi Banten 80% desa. Ketika desanya maju dengan penganggaran mungkin dari berbagai pusat, Provinsi Banten dengan bantuannya ke desa sekitar 10% dari PAD itu. 10% artinya 10% itu adapun ini didorong bisa diperdakan, adapun nanti pelaksanaan tiap jalurnya seperti sekarang 100 mungkin tahun depan menambah lagi, tahun berikutnya nambah lagi. Artinya kalau ini diperdakan sehingga siapapun bupatinya ke depan adalah mandatori untuk melaksanakan dari perda tersebut. Karena kan kemarin kan sempat terjadi mau ancaman kalau 50 juta katanya mau diputihkan semua. Ada gerakan-gerakan itu. Artinya bahwa ketika pergantian kepemimpinan gubernur ada rujukannya perda 10% itu ya, nanti terlaksana untuk 10%-nya terlaksana di tahun berapa sehingga menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Banten terhadap desa jelas. Artinya kalau sekarang 12 triliun berarti 12 miliar ya? Ya, artinya satu desa 1 miliar lah. Ideal itu ya? Gitu. Itu terlalu kelebihan barangkali kalau artinya bahwa itu menjadi rujukan perda. Adapun pelaksanaannya ya sebenarnya adapun pelaksanaan per tahun kita naik. Jadi nilai itu sebenarnya dianggap karena kan Pak Kades juga memiliki penilaian yang pas. Oh masyarakat nih segini mah kayaknya bangun gitu. Tapi sinergi tadi Pak setuju ya program jalan desa itu harusnya dilimpahkan pengelolaannya oleh desa gitu. Program Bang Andra tadi. Setuju. Sangat setuju. Itu harusnya seperti itu memang ya. Walaupun tadi ada bahasa katanya udahlah jangan harus tegak lurus, harus saling patsun begitu pesannya. Memang harus patsun Pak ya, nggak boleh memberikan kritik-kritik. Kritik berjalan atau kritiknya marwah desa, semangat membangun desa gitu kan. Artinya semacam penyampaian seperti Pak Gubernur kemarin minta 3 sarjana dalam bantuan dalam 100 juta, ternyata kan ada dari Abdesi mengcounter bahwa gimana untuk 1 sarjana ya, seperti itulah. Berarti ada dana yang dialihkan ya? Ada untuk ke infrastruktur. Infrastruktur yang dialihkan. Yang paling dominan memang kebutuhan di desa itu infrastruktur ya, bangunan poros desa ya Bu ya. Karena memang tidak tercover oleh
dipenuhi oleh dana desa. Dana desa. Karena dana desa kan masih ada beberapa program yang pusat. memang harus mengikuti aturan pusat. Karena kan sumber dana itu yang diterima desa itu dana desa sama ban Desa dan prop. ada ADD, DD dan Banprop. Ini ada 3 sumber, Bu. Dan 4 bagi 4. hasil juga. Nah, itu sebenarnya udah cukup untuk percepatan lah ya. Jadi Ya 4 ada sumber itu. jalan. Baik, nah karena kita juga akan segera memulai sidang pleno barangkali gitu, Ya. Ketua. Maka kami juga harus akhiri. Terima kasih atas kesempatannya dibuka ruang seperti ini. Mudah-mudahan ke depan kami masih diberi ruang untuk bisa wawancara terkait hal-hal perkembangan pembangunan desa. Siap. Siap. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Sekaligus selamat. Saya-